Pemirsa, setelah tersangka teroris Zulkarnain dibawa ke Jakarta, polisi mendatangi kediaman buronan 18 tahun itu sebagai dalam kasus teror tersebut. Selama 1 tahun tinggal di daerah Taman Fajar, Lampung Timur, Zulkarnain dikenal dengan nama Abdurrahman dan dikenal pribadi yang tertutup. Tim Mabes Polri dan Polda Lampung mendatangi rumah tersangka teroris Zulkarnain di kawasan Taman Fajar, Lampung Timur. Selama menjadi buronan, Zulkarnain bersembunyi selama 18 tahun dengan berpindah tempat. Menurut keterangan warga sekitar, Zulkarnain dikenal sebagai sosok yang tertutup dan selalu menggunakan masker untuk menutupi identitasnya. Di Taman Fajar, Zulkarnain menggunakan nama Abdurrahman asal Ogan Komering Ilir. Di rumah inilah tempat persembunyian yang bersangkutan selama 18 tahun berpindah-pindah. Di desa ini pun, di desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dia sudah tinggal di 2 tempat. Di rumah ini hampir setahun tinggal. Masih dalam satu lingkungan, satu RT, tinggal di tempat lain. Yang bersangkutan dikenal masyarakat sekitar tertutup dengan ciri-ciri yang bersangkutan sebelum masa pandemi sudah menggunakan masker. Zulkarnain ketika diundang acara-acara makan di lingkungan sekitar tidak pernah membuka masker. Ketika diundang makan tidak pernah diajak makan untuk menghindari identitas wajahnya. Polisi masih terus mendalami keterlibatan Zulkarnain bersama jaringan organisasi teroris Jemaah Islamiyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka teroris Zulkarnain mengungkapkan sejumlah ormas membantu Jemaah Islamiyah dalam konflik Ambon. Setelah pulang, sejumlah kombatan mendeklarasikan diri membentuk ormas keagamaan di Pekalongan. Ya, di antara adalah lain yaitu ada Kompak DDI masuk, kemudian Laskar Jihad, Jafar Umar Tholib masuk, kemudian seperti beberapa personal dari FPI waktu Pekalongan bersama kami juga masuk, contohnya waktu Said Sungkar, Abu Ayas dan beberapa anak-anak yang lain ada di situ. Tapi waktu itu dia belum menemukan FPI, cuma setelah mereka telah turun dari Ambon itu mendeklarasikan FPI, kemudian yang di ketuanya. Terpidana kasus bom Bali 1 Ali Imron juga pernah menjadi bagian tim KOS alias tim khusus jaringan Jemaah Islamiyah. Selain mengumpulkan senjata api dan peledak, salah satu tugas tim KOS adalah berperan dalam kerusuhan. Nah, tim KOS itu artinya tim khusus Jamaah Islamiyah yang secara rencana atau teori bahkan faktanya kemudian hari adalah tugasnya diantaranya satu, mengajarkan ilmu militer kepada anggota Jamaah Islamiyah. Yang kedua, mengumpulkan dalam rangka persiapan mengumpulkan perlengkapan peperangan, diantaranya adalah senjata api dan amunisinya untuk melaksanakan program-program Jamaah Islamiyah berkenaan dengan masalah penggunaan kekuatan. Jadi pada waktu itu dibentuk tim KOS itu, pengetahuan kami sebagai anggota adalah itu, dan itu memang secara fakta kami lakukan. Di antaranya adalah beberapa kali kami mengajarkan ilmu militer kepada anggota Jamaah Islamiyah, kemudian khususnya saya dan Amrozi yang diberi tugas untuk mengumpulkan perlengkapan peperangan itu kami lakukan. Itu. Nah, kalau saya itu hanya melanjutkan. Karena ketika saya direkrut jadi tim KOS itu, sebelumnya saya sudah mengumpulkan sendiri. Sejak saya datang dari Afghanistan tahun 1996 itu saya sudah inisiatif untuk membeli bahan-bahan kimia
yang bisa saya jadikan. Densus 88 anti teror Mabes Polri menemukan sebuah bunker senjata milik tersangka teroris di Lampung. Bunker digunakan untuk merakit dan menyembunyikan senjata api. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri menemukan sebuah bunker milik tersangka teroris Taufik Bulaga di Lampung Tengah, Lampung. Bunker berada di dalam rumah semi permanen yang telah ditinggali tersangka dan istri serta 5 anaknya selama 14 tahun. Di lokasi inilah tersangka merakit serta menyimpan senjata. Dari penangkapan tersangka 23 November lalu, polisi menyita sejumlah senjata api rakitan, senjata angin, senjata tajam, dan panah. Menurut polisi, Taufik Bulaga memiliki kemampuan merakit bom dengan daya ledak tinggi, merakit senjata api, dan mempunyai kemampuan militer. Setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam bunker tersebut ya sudah kita temukan beberapa waktu yang lalu, antara lain adalah senjata rakitan ya, senjata panjang rakitan yang sebanyak diantaranya yang sudah siap itu sudah dibuat karena memang sudah ada pemesannya, kemudian sudah sempat dibuat itu adalah senjata panjang. Ya, jenisnya senjata panjang dan juga diuji coba di dalam bunker tersebut. Taufik Bulaga termasuk dalam 23 tersangka teroris Lampung yang telah dipindah penahanannya ke Makobrimob Kelapa II Depok. Taufik merupakan buronan pertama yang melarikan diri dari Poso pada 2007 silam hingga akhirnya menetap di Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Tersangka teroris Taufik Bulaga atau Upik Lawanga menyatakan bunker yang dibuat merupakan tempat pembuatan senjata api rakitan untuk melancarkan aksi terorisme. Pembuatan senjata api sempat terhenti 2016 lalu dan kembali aktif di tahun 2020. Nah, bunker itu kita bangun, maksudnya untuk pembuatan senjata juga itu kemarin. Sebelum Pak Karto ketangkap, itu dia udah nyuruh bikin senjata, ngasah ilmu itu yang bagus, senjata yang bagus. Nanti disuplai alat yang bagus-bagus juga. Nah, dari beberapa perjalanan itu kan Pak Karto ini yang paling aktif yang menyuruh pembuatan itu. Dia bagian militer atau bagian aku kurang paham. Nah, terakhir ada pertemuan tanggal berapa lupa itu dengan Pak Haidar itu 2016 itu disuruh tutup bagian persenjataan yang berbau militer, disuruh hentikan. Nah, di situ terus terang karena aku yang punya ilmu di situ, punya kemauan, terus punya yang pingin beramaliyah buat senjata, aku sangat kecewa aslinya dulu. Udah itu dari tahun 2016 itu. Polda Metro Jaya menangkap 455 orang dalam aksi demo 18/12 Jumat lalu. Polisi memastikan ratusan pendemo yang ditangkap merupakan anggota FPI. Jumat 18 Desember 2020, masa berdemo menuntut pembebasan pimpinan FPI Rizik Syihab di Jakarta, meski aksi tidak mendapat izin dari kepolisian. Dalam aksi 18/12 tersebut, polisi mengamankan 455 orang dari kelompok FPI. Dalam pemeriksaan, polisi menyatakan tidak ada kelompok lain yang terlibat dalam aksi 18/12 selain berasal dari FPI. Dari 455 orang yang ditangkap, 28 diantaranya reaktif COVID-19 dan dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Data terakhir yang sekarang ini, dan ini masih berkembang lagi, 155 ini yang sudah kita amankan. Akan kita lakukan juga 3T terhadap yang bersangkutan. 20 itu ada diamankan di 201, Batalion 201. Ya, di sana sudah siap petugas menggunakan APD, baik itu kedokteran Polda, juga dari Kodam maupun dari Dinkes Provinsi untuk melakukan pengecekan 3T. Dari 455 pendemo yang ditangkap, 7 diantaranya menjadi tersangka karena membawa senjata tajam dan ganja. Ketujuh orang tersebut ditangkap di wilayah Jakarta Utara, Tangerang, dan Depok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kusir delman ditemukan tewas dengan luka gorok di Majalaya, Kabupaten Bandung. Selengkapnya informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut.